Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taman Nasional Ujung Kulon akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan dulu. Saya Dafa Al-Hakim sebagai pemateri 1 dan Fahrul Roji sebagai pemateri 2. Taman Nasional Ujung Kulon berada di Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Taman ini terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan mencakup Pulau Panaitan, Pulau Pecang, dan Pulau Hendelen, serta kawasan daratan Ujung Kulon. Alamatnya 698 J plus 42H Ujung Jaya, Banten, Indonesia. Koordinatnya 6 derajat 44 menit 48 detik lintang selatan, 105 derajat 20 menit 1 detik bujur timur. Luas areanya memiliki luas sekitar 122.956 hektar dengan 443 km persegi berupa wilayah laut. Sejarah singkatnya, awalnya kawasan ini rusak akibat letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Namun kemudian pulih alami dan menjadi habitat penting badak Jawa hingga sekarang. Lalu ada keunikan biologis flora. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki diameter bisa mencapai 1 meter dan merupakan bunga terbesar di dunia. Habitatnya tumbuh di hutan hujan tropis, dataran rendah, dan menempel pada akar tumbuhan inang. Statusnya langka dan dilindungi. Lalu untuk flora yang kedua ada palahlar. Cirinya pohon besar setinggi 40 meter, kulit batang tebal dan keras. Fungsinya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi. Statusnya terancam punah akibat penebangan liar. Selanjutnya ada keunikan biologis fauna. Yang pertama ada badak Jawa. Badak Jawa kulitnya tebal seperti baju baja, hanya memiliki satu cula kecil. Populasinya kurang lebih 76 ekor dan statusnya sangat terancam punah. Lalu yang kedua ada owa Jawa. Cirinya bulu abu-abu keperakan, lincah, dan hidup berpasangan. Perannya menyebarkan biji-bijian dan menjaga keseimbangan hutan. Statusnya terancam punah. Selanjutnya ada ancaman terhadap Taman Nasional Ujung Kulon. Populasi badak Jawa yang sangat sedikit, hanya kurang lebih 76 ekor, rentan terhadap penyakit dan bencana alam. Lalu yang kedua ada perambahan dan aktivitas manusia, penebangan liar, perburuan satwa, dan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan merusak ekosistem hutan dan pesisir. Lalu yang ketiga ada ancaman bencana alam. Potensi tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau yang dekat wilayah Taman Nasional dapat menghancurkan habitat dan populasi satwa langka. Dan yang terakhir ada penyakit dan kurangnya variasi genetik badak Jawa. Resiko penyakit menularnya bisa memusnahkan seluruh populasi karena genetiknya sempit. Karena tadi ada masalah, selanjutnya ada upaya pelestarian di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang pertama, adanya program konservasi badak Jawa, Javan Rhino Conservation Program, dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon bersama WWF Indonesia, meliputi pemantauan populasi, kamera jebak, dan penjagaan habitat. Lalu yang kedua ada zona inti khusus badak. Dibangun untuk menyediakan habitat aman seluas kurang lebih 5.100 hektar, dilengkapi pagar alami dan pos penjaga. Lalu yang ketiga ada rehabilitasi hutan dan penanaman pohon asli. Mengembalikan fungsi hutan yang rusak akibat perambahan, ditanami kembali dengan tumbuhan khas seperti palahlar dan merbau. Dan yang terakhir ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Memberikan pelatihan agar warga tetap terlibat dalam konservasi dan ekowisata, mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan liar.
Selanjutnya, ada beberapa peran siswa yang bisa kita lestarikan sebagai berikut. Yang pertama ada edukasi dan kampanye lingkungan. Membuat poster, video, atau media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi badak Jawa dan hutan Ujung Kulon. Dan yang kedua, ada kegiatan sekolah hijau, Go Green. Menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, ada kunjungan edukatif ke Taman Nasional, mengikuti kegiatan wisata edukatif atau program relawan konservasi. Yang keempat, ada kolaborasi dengan komunitas lingkungan, bergabung dengan kegiatan organisasi pencinta alam atau kelompok peduli satwa langka. Kesimpulannya adalah Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir badak Jawa, spesies yang sangat langka di dunia. Upaya pelestarian harus dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Peran siswa sangat penting untuk menjaga kelestarian alam melalui tindakan kecil yang berdampak besar. Dengan kesadaran dan kepedulian, kita dapat memastikan Ujung Kulon tetap lestari untuk generasi mendatang. Terima kasih.